وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tata cara bersuci dan sholat wudhu adalah bersuci yang wajib dari hadas kecil, seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan tidur nyenyak. Jadi sebab orang harus wudhu, buang air kecil, buang air besar, kemudian kentut, dan tidur nyenyak. Jadi ini hadas kecil. Jadi kalau hadas besar, nggak cukup atau nggak sah bersucinya kalau cuma dengan wudhu. Dia harus mandi janabah. Tata cara berwudhu, yang pertama niat. Dan niat di dalam hati tanpa diucapkan. Jadi selama nggak ada dalil tentang mengucapkan niat, maka niat nggak perlu diucapkan. Jadi bukan kita kemudian anti melafalkan niat, bukan gitu loh. Kita pengen beribadah menggunakan pedoman. Karena kaidah dalam ibadah al-aslu fil ibadah tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah nggak boleh atau dilarang illa madalah dalil ala wujubiha, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ini berlawanan atau bertolak belakang dengan kaidah muamalah. Bahwasanya hukum asal muamalah itu semuanya boleh. Al-aslu fil muamalah al-ibahah illa madalah dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, jadi ketika kita mau melafatkan niat apapun bentuknya, yaitu niat wudhu, niat sholat. Nah, kemarin ada ustadz sini yang nge-share tuh niat puasa tarwiyah, niat puasa arafah gitu kan. Padahal yang bikin pesantren itu pesantren apa namanya, ya sunnah, ya sunnah, ya Al-Quran gitu. Nah itu dia memberikan postingan-postingan seperti itu mengatasnamakan pesantren beliau, ya harusnya kemudian berhati-hati gitu. Karena ketika kita mengatakan kita menghidupkan Quran, maka ya kita harus kemudian kembali pada Quran. Al-Quran jelas mengatakan wa ma'atakum rasuluhu faquduhu wa manhakum anhu fantahu. Kemudian dalam ayat yang lain jelas dikatakan bahwasanya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kemudian dalam ayat yang lain dia katakan bahwasanya atiullah wa atiur rasul. Nah, ada banyak dalil yang memerintahkan kita untuk taat Rasul. Sehingga dalam konteks ibadah maka penting untuk menghadirkan dalil ya, tidak cuma sekedar semangat. Ya. Karena Nabi SAW tidak pernah melafazkan niat saat berwudu, sholat, ibadah apapun. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati tanpa pemberitaan dari kita. Ya, jadi kita tidak melafazkan niat sekali lagi bukan karena benci untuk melafazkan niat, bukan, tapi karena kita membutuhkan dasar. Itu aja sih. Jadi kalau kita bisa menghadirkan dasarnya, dalilnya, maka silakan lafalkan. Dan kita tentu orang yang akan berusaha keras untuk melafalkan juga. Tapi kalau nggak ada ya jangan. Yang kedua membaca Bismillah, membaca Bismillah. Jadi ketika sudah berniat, itu niat wudhu ya, kita jalan ke tempat wudhu, kita kemudian mencari keran air wudhu, itu udah bagian dari niat. Maka ketika kita mau mulai ucapkan Bismillah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Dicuci itu tangannya 3 kali. Kemudian yang keempat berkumur serta menghirup air ke hidung. Berkumur serta menghirup air ke hidung. Kumur-kumur dan dihirup air ke hidung. Kemudian yang kelima membasuh seluruh muka. Muka itu basuh semua. Nah, batasan muka antara kedua telinga dan antara tempat pertumbuhan rambut kepala sampai jenggot bagian bawah. Di muka yaitu antara kedua telinga, ya, sini sama sini, dan antara tempat tumbuhnya rambut kepala yang atas ini sampai jenggot bagian bawah. Jenggot bagian bawah ya berarti ini ujungnya gitu. Banyak orang-orang yang membasuh muka tuh semua muka jenggotnya kabeh. Yang jenggoten, yang enggak ya enggak usah. Kemudian yang keenam membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku ya, ini sikut ya bahasa Jawa. Sampai siku. Nah, tangan sampai siku. Diawali dengan tangan kanan lalu tangan kiri 3 kali. Jadi 3 kali itu kanan dulu selesaiin 3, baru kiri selesaiin 3. Jangan kanan 1, kiri 1, kanan yang kedua, kiri yang kedua, bukan ya. Tapi selesaiin dulu di kanan full, nah, baru kemudian pindah ke kiri, gitu ya. Kemudian yang keenam, mengusap kepala, yaitu membasahi telapak tangan, kemudian mengusapkan dari kepala bagian depan sampai bagian belakang, kemudian mengembalikannya ke depan. Di sini bahasanya adalah membasahi. Jadi tangannya ini basah, bukan nyowok air terus kepiuk ke kepala, bukan. Kepiuk ke kepala bukan, tapi airnya dibuang. Ya, sehingga
Dalam konteks membasahi maka nggak usah banyak-banyak air yang buat ambil di tangan. Penting tanganmu teles gitu loh. Nah, kemudian diusap dari depan ke belakang, kemudian ini tarik di telinga. Kemudian yang ke-8 mengusap kedua telinga dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang, kemudian mengusap bagian luarnya 1 kali. Nah, kepala tadi 1 kali. Kemudian yang ke-9 membasuh kedua kaki, yaitu dari ujung jari sampai mata kaki, diawali kaki kanan, kemudian kaki kiri 3-3. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini fikih ringkas terkait dengan wudhu. Ketika wudhunya sudah seperti ini, insya Allah ini adalah sah minimal. Gitu. Karena nanti kalau di bab wudhu yang detail, nanti di bab tadi yang membasuh kedua telapak tangan itu suruh menyeka-nyeka jari. Kemudian yang di mana tadi? Yang di mengusap, yang ini kedua kaki, maka itu juga suruh jari-jarinya suruh masukin gosok-gosok setelah jarinya. Nah, kemudian kita masuk di mandi. Judulnya wudhu sama sholat ya, tapi ini ada mandi ya. Mandi. Nah, ini berarti adalah bersuci dari hadas yang besar. Hadas yang besar itu ya, seperti junub dan haid dan termasuk nifas. Kalau ada orang nifas ya ada, dia mungkin pas di Indonesia lahiran terus kemudian mau nggak mau jadwalnya datang berangkat kan. Nah bayinya gimana ya dititip di Indonesia gitu. Atau kalau mau dibawa kalau boleh bawa. Tata cara mandinya ini kita ngomongkan minimalnya, skala minimalnya. Yang pertama yaitu niat mandi dalam hati tanpa diucapkan. Ini juga sama ya. Jadi kalau nggak ada dalilnya nggak usah diucapkan, nggak usah bikin-bikin lafal, capek gitu. Nanti lafal satu dengan yang lain beda-beda loh. Kemarin yang saya baca itu nawaitu shauma arafah lillahi ta'ala gitu. Kemudian yang kedua membaca bismillah. Bismillah ini kalau kita hadirkan pada semua hal yang positif yang kita lakukan ya. Mau makan bismillah, mau tidur ada juga bismillahnya kan, tapi bismillah Allahumma ayya bismillah amut gitu kan ada kelengkapannya. Tapi kalau nggak ada kelengkapannya bismillah, termasuk nanti kalau kamu kurban, ya, kalau masih ingat ya, kurban itu sah kalau cuma ngomong bismillah tok. Bismillah Allahu Akbar ya sah. Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hada minka walaka sah. Allahumma hada minka walaka an angga wa ali baik wa ahli baitihi ya sah juga. Ya. Kemudian yang ketiga berwudu dengan sempurna. Jadi habis bismillah, wudu dengan sempurna. Kurang cuci tangan. Kemudian yang keempat menciduk air lalu mengguyurkannya ke kepala secara merata 3 kali. Yang kelima membasuh seluruh badan. Ini menurut kitab ini gampangnya mandi junub itu kalau udah diguyur dari atas sampai bawah dengan niat menghilangkan hadas besar, insya Allah itu sudah terhitung mandi junub. Atau misal kalau kamu tinggal di dekat sumber-sumber air gitu kan, ya wes langsung bismillah gitu kan, niatnya mandi junub nyemplung-plung gitu kan, bukan selulup-selulup gitu insya Allah sah. Dan di sini nggak disebutkan pakai sabun ya, karena emang ya hakikatnya ya seperti ini, air aja. Artinya nih kamu pakai sabun, insya Allah ya itu tambah sempurna, tambah baik gitu loh. Paham nggak? Jadi gini, maksud saya gini, orang yang guyur air tok, itu kan dia nggak akan ketahuan tuh mana bagian mana dari tubuhnya yang apa istilahnya belum terguyur ya kan. Kemudian kalau orangnya gemuk kayak saya gitu, mungkin ada tempat-tempat tertentu yang luput gitu. Tapi kalau sabunan, itu kan semua badan disabuni, kepala disampoin gitu kan. Otomatis kan ini menjadi satu keadaan atau satu metode di mana kita berusaha untuk membersihkan sabun dan samponya itu gitu. Paham ya? Nah, dengan begitu otomatis kita akan mengguyur semuanya. Nah, sehingga kalau misal dalam kondisi kepepet, misal kamu entah di tempat yang entah berantah nggak ada sabun, terus ada air, terus kamu junub, kamu berpendapat wah aku rasa nek mandi nggak pakai sabun, apa percuma kalau kemudian junub nggak pakai sabun itu statement atau pernyataan atau pendapat yang keliru. Nah, yang benar gimana ya tetap mandi walaupun nggak ada sabunnya gitu. Cuman pastikan airnya itu apa ya membasahi semua badan kamu lah dari ujung kepala sampai bawah. Gitu ya. Kemudian bersuci yang ketiga, tayamum. Tayamum adalah bersuci wajib dengan menggunakan tanah sebagai pengganti wudhu dan mandi bagi orang yang tidak mendapatkan air atau jika menggunakannya dapat berbahaya karena sakit. Jadi pengganti wudhu atau pengganti mandi janabah buat mereka yang kemudian kalau pakai air bahaya atau cairnya enggak ada. Tata caranya, niat tentunya, kemudian menepukkan kedua tangan pada tanah, tepukan, pluk gitu.
Kemudian atau pada tempat yang berdebu. Seperti tembok. Atau kalau kamu ke mana namanya? Naik kereta, naik bis, itu namanya. Kamu bisa nyari kacanya itu loh. Tapi kacanya resik banget ya boleh sing rada reget sithik gitu. Ya, tapi jangan yang di WC jangan. Nah, kita nggak tahu tembok itu regetnya apa gitu. Lalu debu pada kedua telapak tangan ditiup, tiup, gitu. Kemudian dengan keduanya kita mengusap wajah, kemudian telapak tangan satu sama lain. Jadi nggak sampai siku, telapak etok. Nah, gini. Nah, terus diputar gini toh. Nah, jadi sekali tepuk buat muka dan telapak tangan. Makanya ada sebuah video viral itu ada seseorang yang pengen kampanye, pengen nyalon jadi presiden pada waktu itu, gitu. Kayak video gitu kan. Dia naik kereta gitu tuh. Tayamum tekan sikil-sikil itu. Kono ki ya sing jenenge wong ra mudeng. Harusnya kan entah editore, entah sing nyuting, entah itu nasihati Pak ini salah nggak sampai seperti itu. Artinya kan dengan dibikin video seperti itu malah justru menjelekkan citra beliau gitu. Kasihan. Ya, man bidina azani Allah wa iyyakum. Jadi cuma muka dan telapak tangan. Sekali lagi muka dan telapak tangan. Dan nanti ada orang aneh-aneh lagi. Oh iya, lambene orang diresiki akhirnya juga lemah, tinggal kemu itu ya juga salah. Ya. Sholat. Nah, kita masuk di sholat. Sholat merupakan rukun Islam karena setelah mengucapkan kalimat syahadat dan juga merupakan ibadah paling penting yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang balik berakal. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk menjaga sholatnya dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana yang disabdakan oleh beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ini menjadi dasar bahwasanya kalau kita beribadah harus melihat Nabi. Ini ibadah. Ya, nanti bab haji juga kalau kalian masih ingat ada kata-kata Nabi SAW apa? Khudu'ani mana sikakum. Kamu kalau bermanasik atau melaksanakan haji, umroh, maka ikutilah apa yang aku praktekkan. Berikut akan diuraikan tata cara sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Sekali lagi ini sifatnya ringkasan ya, jadi nggak ada dalilnya segala macam. Yang pertama, sebelum memulai sholat pastikan bahwa Anda telah berwudu atau tayamum atau mandi besar, bagaimana yang di atas tadi. Kemudian yang kedua, hadapkan diri Anda ke arah kiblat. Harus, ya kan? Dan seorang kalau kemudian masuk ke daerah harus kemudian berusaha mencari kiblat. Itu orang Muslim tuh gitu. Dia tahu kalau sehari 5 kali sholat tuh dia harus kamu misal masuk kota mana atau misal tinggal di apartemen mana atau hotel mana gitu kan, kamu harus segera nyari kiblatnya kemana atau baru ke negara mana harus segera nyari kiblatnya kemana. Ya. Kemudian hadirkan niat dalam hati karena Allah Taala semata bahwa tidak bahwa Anda kita melakukan sholat sambil melakukan sholat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala sambil menentukan jenisnya jenis sholat apa. Tidak dicontohkan dari Nabi bahwa beliau melafadzkan niat, tidak juga dari sahabat dan tabiin. Beliau memerintahkan agar ketika hendak sholat kita membuat sutroh. Nah ini penting nih. Jadi kalau kita sholat ya toh, dan di depan kita area terbuka maka bikin sutroh. Sutroh itu pembatas agar kalau orang mau lewat tuh di depannya bukan di antara sutroh itu. Sebagai tempat sholat baik ketika sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Ya kalau jamaah sutrohnya jamaah itu adalah imamnya. Artinya imam ini yang harus ngasih sutroh. Jadi kalau orang lalu lalang di antara orang yang berjamaah itu nggak apa-apa, kecuali di depan imamnya nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat yang berbarengan dengan niat, lakukanlah takbiratul ihram. Ya, dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Nah, sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Jadi kalau emang di beberapa kitab itu pundak sama telinga. Pilihannya dua itu. Nah, setelah itu letakkan tangan kanan Anda di atas tangan kiri. Letakkan keduanya di atas dada. Ini dada ada sebagian yang ke bawah nggak apa-apa. Nah, ini nggak ada tuh kemudian perintah kamu bengke gitu loh. Ada orang yang kreatif gitu kan, ya, kreatif yang luput ya. Makanya selalu saya katakan ibadah itu ngikut Nabi ya, bukan ngikut perasaan ya. Jadi ada orang yang kemudian pengennya tangan kanan duluan nyentuh hatinya katanya. Taruh set gitu. Dihubung gimana? Jadi kalau mungkin perasaan kita kayak wah mantep gitu. Tapi ya nggak ngono juga kali gitu. Ya jadi kita beragama itu simpel kok gitu, nggak kemudian ruwet seperti itu. Kamu pakai apa itu? Pakai tepung. Itu beda, bukan terigu itu. Kemudian yang keempat,
setelah itu bacalah doa istiftah. Ya, macam-macam modelnya atau macam-macam tipe bacaannya, ya silakan dipilih yang mudah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata dan seterusnya. Atau subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha wa iruka. Atau yang satunya lagi, tadi lupa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya, itu juga bisa. Yang kelima, setelah membaca istiftah bacalah ta'awud. Nah, ta'awudnya di sini ya. Ta'awudnya di sini. Ya, jadi kalau dilihat dari awal ya menurut kitab ini ya belum kelihatan menggunakan bismillah ya. Nah, tapi ta'awudnya di sini. Setelah istiftah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Nah, tentu disinilah kemudian ketemu dengan bismillah. Ta'awudnya setelah istiftah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Ini kan walaupun nggak dijelaskan Nabi kenapa kok ta'awud. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ada tuh jenis setan atau jin yang senang ganggu kita kalau sholat. Nah, namanya khinzib. Dia sering menghembus-hembuskan sesuatu yang akhirnya membuat kita ragu tentang jumlah sholat, bacaan dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, ta'awuton ya, sampai kamu ada di posisi itu dan tiup 3 kali ke kiri. Ya bahasanya meludah nih, tapi nek kamu meludah di masjid itu seneni wong. Tiup. Nah, maka diharapkan dengan begitu setan itu atau jin itu pergi sehingga kita bisa fokus lagi. Nah, tentu harapannya orang ketika dari awal itu ta'awud, maka sejak awal itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar sholatnya khusyuk. Gitu loh. Ini asbab khusyukan sholat. Ini mirip kayak orang yang nikah. Gitu. Orang yang nikah, kemudian malam pertama, dikatakan Nabi SAW, siapa yang kemudian berdoa, Bismillah, Allahumma janibna syaitana wa janib syaitana ma razaqtana, in qudira alaihi ma walad, kalau sekiranya ditakdirkan ada anak, maka apa? Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya setan lam yadurruhu abadan, tidak akan membuatnya bahaya selamanya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek berdoa jadi anak itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selamanya. Tapi nek lali dongo ya otomatis sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang masa harus ndongake anak terus gitu. Bahkan ketika seorang orang tua pun sudah berdoa dan lahir anak, tetap ndongake anaknya yang baik-baik juga itu hal yang baik gitu. Tapi nek kemudian lupa, maka perwakilan penjagaannya sudah terjadi ketika proses terjadi hubungan suami istri itu. Nah, sholat juga sama gitu. Ya. Terus ta'awud, kalau di tengah jalan tetap ragu-ragu, dibisiki macam-macam sama setan tadi ya, ta'awud meneh ning tangan enggak apa-apa. Ya. Nah, maka di sini setelah ta'awud, Al-Fatihah, bismillah. Nah, dengan dikeraskan jahar atau dengan suara perlahan. Nanti ini bagian dari khilafiyah ya. Ada yang keras, ada yang sir. Enggak usah memperuncing. Ya. Jadi bebas. Bacaan basmalah dengan suara pelan lebih banyak dilakukan Rasulullah SAW dan pendapat ini yang lebih kuat. Jadi sir lebih kuat. Selesai baca Al-Fatihah, ucapkanlah amin dengan suara keras pada sholat yang bacaannya dikeraskan, dengan suara perlahan dan pada sholat yang bacaannya perlahan. Setelah itu diam beberapa saat sebelum membaca surat yang lain. Dan amin ini juga dibaca oleh imamnya gitu. Jadi nek sholat dewe yo amin, dan jadi imam yo amin. Jadi jangan sholat dolin menengah gitu. Tidak, amin. Nanti dalam bab yang detail itu disebutkan bahwasanya ketika aminnya si imam dan makmumnya itu barengan dengan aminnya malaikat, maka doanya terkabul dan seterusnya. Maka yang harus kita pahami adalah harus hati-hati dalam memahami poin-poin ini karena memang di sini nggak disebutkan dalil ya. Jadi ini kita harus benar-benar merecall bacaan-bacaan kita tentang bab ini, bab sholat ini. Kemudian yang keenam, setelah itu bacalah surat-surat lain. Pada sholat subuh pilihlah surat yang panjang, sedangkan pada sholat maghrib suratnya pendek dan sisanya surat-surat yang sedang. Tentu maksudnya panjang di sini bukan panjang banget ya. Panjang yang kira-kira tidak sampai menyebabkan keluar dari waktunya sholat subuh yaitu terbit fajar. Terbitnya matahari maaf. Yang ketujuh, selesai baca surat diamlah sebentar sebelum rukuk. Ya, jadi begitu sudah selesai diam sebentar. Sebentar ini ya, terus lama juga enggak semenit juga kok. Paling cuma beberapa detik, 15 detik, 20 detik gitu kan. Setelah itu baru rukuk dengan membungkukkan punggung sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang rukuk hendaklah
ucapkan takbir dan mengangkat kedua tangan sebatas pundak lah. Jadi penulis kitab ini lebih condong mengambil pendapat ngangkatnya itu di pundak ya, sekitar segini. Kemudian disunahkan meluruskan punggung dan kedua kepala saat rukuk, lurus. Dan menjadikan kedua tangan bertumpu di atas lutut. Ini ada juga orang yang aneh-aneh. Jadi dia pengen terlihat membungkuk banget kepada Allah, kemudian megangnya itu bukan lutut, megangnya gitu, tulang kering, bukan betis itu, isore meneh itu. Wah, sampai sirai tekuk barang gitu. Ya, itu sholat atau stretching gitu. Nah, kemudian jari-jarinya lutut buka. Jadi ya gampangnya kayak ibarat lutut itu sebuah batu ya, nyekal batu itu. Gitu. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim. Atau nanti ada yang menggunakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Gitu. Nah, saya biasanya bawah ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Cuman bedanya kalau yang di atas ini 3, dan di bawah ini 1. Tapi kalau kamu jadi makmum, ya toh, kalau kamu jadi makmum, maka ini kamu baca terus sampai imamnya mengangkat kepala dari ruku. Baca telu kok imamnya ngadeg-ngadeg ya terus ke, nggak apa-apa, baca terus. Nanti ping 1 kok imamnya ngadeg dicek, mungkin imamnya mati ya si ruku. Ya. Tapi kan yang bawah ini 1. Tapi kalau kemudian kita jadi makmum 1 imamnya belum bangkit ya terus ke aja. Nah, ini kalau di ruku ya. Kalau di sujud, nah ini kamu baca 3, imamnya belum bangkit, kamu tambahin doa yang lain. Rabbana atina boleh, Allahumma gfir, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma boleh, ya Rabbi habli minas solihin boleh, gitu kan. Allahumma ini as'aluka zaujatan solihatan ya boleh, gitu kan. Ya Allah aku minta istri yang solihah, ya. Ya atau perempuan Allahumma ini as'aluka zaujan solihan ya boleh, ya. Nek di sujud, nek di ruku nggak ada sunahnya nambah doa selain bacaannya. Kemudian yang ke-8, setelah itu i'tidal, bangun dari ruku sampai Allah liman hamidah dengan mengangkat kedua tangannya dan menegakkan punggung hingga tulang belakang lurus jejak sambil mengucapkan sampai Allah liman hamidah. Sebagai gantinya ia membaca Rabbana walakal hamd. Tapi ini sampai Allah ini untuk imam, nama umumnya Rabbana walakal hamd. Nah, si imam ya membaca Rabbana walakal hamd. Nah, setelah menurunkan tangan maka dibaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ke-9, setelah itu kembali takbir untuk sujud. Allah Akbar, sujud dengan 7 anggota badan, yaitu kening, ini batuk, hidung, 2 telapak tangan, 4, 2 lutut, 6, kemudian ujung jari telapak kaki, tambah 2, 8. Kedua lengan direnggangkan dari badan, jangan meletakkan kedua siku di atas lantai. Jadi ini nggak boleh di atas lantai, nggak boleh gini, gini loh, ditaruh di lantai gini nggak boleh, jadi diangkat loh. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang diletakkan adalah kedua telapak tangan seraya menjadikan ujung jari menghadap kiblat. Ini kalau konteksnya kakinya. Nah, ujung jari tangan itu menghadap kiblat, kaki juga sama dilipat gitu. Jangan gini. Ya. Dan jangan ujung jari jangan dibikin lurus gitu tapi ditekuk. Nah, misalnya lantai gitu kan dilipat gitu. Nah, ini kalau pendeta Gilbert lumayan dong susah itu, susah. Yo, menggembrat kafir atau sholat gitu. Dan sujud bacaannya Subhana Rabbiyal A'la. Atau yang tadi, ini sama. Jadi bacaan ini sujud sama rukuk sama. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud, yaitu bangun dari sujud dengan mengangkat kepalanya seraya bertakbir tanpa mengangkat kedua tangannya. Nah, orang Syiah itu dari sujud menuju duduk di antara 2 sujud sambil mengangkat tangan. Itu salah. Ya, makanya kamu kalau pengen ngerti suatu kelompok itu salah apa benar, itu praktek sholatnya beda dengan Nabi, itu sebenarnya salah. Nah, salah betul gitu. Orang saya nggak bisa keluar dari Syiah. Kenapa? Karena ada kawin mut'ah, nafsu kalau udah kayak gitu. Nah, jadi kamu tuh kalau bisa tuh ikut kelompok, mama harus ikut, mau pengen melu, itu pastikan itu kelompok-kelompok yang memang dia itu perjuangannya itu nggak ada kepentingan apa-apa gitu loh. Bukan karena urusan nafsu, bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan duit atau pangkat jabatan. Gitu. Ya, makanya Allah mengingatkan bahwa umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita beragama itu tidak
untuk mencari itu, tapi untuk mengikhlaskan semua lillahi ta'ala. Silakan kamu ikut ormas apa Muhammadiyah kayak apa kayak gitu, silakan gitu loh. Tapi kalau udah di situ urusannya kira-kira jabatan, kemudian urusan duit gitu kan, apa naik bahasane Miftah ae pokoke dididik madang, dididik madang, dididik madang gitu, mending ora ya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Makanya saya tuh pengen kamu tuh kalian tuh jadi orang-orang yang survive, yang kaya, yang apa namanya nggak tergantung sama orang, apalagi sama ormas, apalagi sampai nyari, nyari makan dari ormas gitu, masya Allah ya. Jangan sampai. Jadi jangan sampai nyari makan di masjid, jangan sampai nyari makan di apa namanya di kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah di keimangan monggo, tuh maksud saya jangan gini loh. Ayo pindah kajian kono, enek panganan. Nah kini usati lo HP, oh jadi kini enek panganan, jangan ya. Jadi kita itu nyari ilmu berdasarkan kebutuhan kita. Bagaimana kita kalau sakit kita cari dokter sesuai dengan apa keilmuan dokter ya. Kalau kamu sakit mata, masuk kamu nyari dokter jantung kan nggak masuk kan. Nah, kamu akhirnya nyari dokter mata. Kalau kamu sakit jantung nggak mungkin kamu nyari dokter kulit dan kelamin ya. Iya caranya gitu, nggak masuk akal, masuk mana nanti jantungmu disalepi kan ya mungkin gitu kan. Nah kembali itu alat agama juga sama. Kalau emang ilmu agamamu di bidang misalnya di bab sholat kurang, dicari ustadz yang ngasih kajian sholat, walaupun di masjidnya nggak ada makanan gitu. Ya jangan sampai kemudian kita itu pindah masjid untuk nyari makanan doang gitu ya. Ah, kok alhamdulillah nek makanan nih, alhamdulillah gitu kan. Ya. Tapi kalau nggak ada ya wis gitu kan. Penting ilmu nih. Nah, kemudian duduk dengan cara iftirosi, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Ini pun praktek, tapi qadarullah nggak usah. Kemudian jari manis dan kelingking digenggam. Jari manis dan kelingking digenggam, kemudian jari telunjuk diangkat, dan digerakkan ketika berdoa. Ini berarti beliau termasuk yang ngambil pendapat digerakkan. Kalau Ustadz Zulkarnain Sanusi itu berpendapat hadis tentang menggerakkan jari itu dari hadisnya doaif gitu kan. Sedangkan ibu jari dikaitkan dengan jari tengah. Ya, jari manis dan kelingking digenggam. Jadi gini. Kemudian ibu jari ke depan, kemudian jari tengah membentuk lingkaran. Ini. Nah, ini taruh di misalnya sikilmu. Ini loh. Oh, kelihatan ya? Tuh. Itu salah satunya. Nanti ada juga dalil yang ngegili. Silakan dipilih. Bentuk lingkaran ini. Gerakan. Nah, beliau termasuk yang ambil pendapat gerakan. Sedangkan tangan kiri diletakkan di atas kaki kiri dengan jari-jari terhampar lurus. Jadi tangan kiri lurus, bukan dibenggangi. Nah, dibenggangi tadi pas posisi rukuk. Tapi pas posisi tasahud, duduk di antara dua sujud atau tasahud. Nah ini yang kiri kayak gini, rapat. Terhampar lurus, kemudian ditaruh di paha. Misalnya pahamu taruh di atas sih, bukan ditutup kayak gitu. Kemudian yang kanan ya kayak gini, gini loh ini. Itulah, itulah. Bulanan kayak dari bayang-bayangannya. Nah, lalu membaca Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, atau nah ini Robi firli. Terserah mau pilih yang mana. Allahumma firli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku, wajburni wahdini warzuqni, dan berilah hidayah aku dan berilah rizki kepada. Yang ke 11, setelah itu sujud yang kedua seperti sujud yang pertama, lalu bangun dari sujud untuk melanjutkan rakaat satu rakaat. Dan setelah bangun dari rakaat kedua, bacalah Al-Fatihah tanpa berdiam sebentar seperti rakaat pertama, tanpa juga membaca ta'awud. Jadi ta'awudnya cuma sekali pas tadi setelah doa istiftah. Apa yang dilakukan pada rakaat kedua sama seperti yang dilakukan pada rakaat pertama, kecuali 4 hal yang tidak dilakukan, yaitu berdiam sebentar, saktah, membaca doa istiftah sudah tidak dilakukan, takbiratul ihram tidak dilakukan, dan memanjangkan bacaan surat juga sudah tidak. Dia makin bertambah rakaatnya, bacaannya harusnya makin pendek. Karena rakaat pertama disunahkan lebih panjang daripada kedua. Kemudian yang ke-13, setelah rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud, bagaimana pada setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk bagaimana pada rakaat pertama. Jadi diulangi, ritualnya diulangi. Ini kalau bahasa apa itu namanya looping, diulang. Yang ke-14, setelah bangun dari sujud kedua, pada rakaat kedua lakukan tasyahud awal, yaitu duduk iftirosi seperti pada saat duduk di antara dua sujud. Adapun bacaan pada tasyahud awal adalah
Tahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga ada lagi nih orang aneh. Jadi katanya ini kalau ziarah ke makam wali fulan gitu kan, baca ini at-tahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alaykum. Nanti akan mendapat ini dan itu. Ini bacaan sholat kok diwocokkan ini bulan itu. Aneh gitu. Yang ke-15, setelah itu bangun dari tasyahud awal dengan mengucapkan takbir dan mengangkat keduanya, dua belah tangan sejajar dengan pundaknya lagi, kemudian meletakkan di atas dada. Kemudian baca Al-Fatihah dan tidak membaca lagi surat yang lain. Jadi bacaan surat itu hanya ada di rakaat 1 dan 2, 3 dan 4. Ya, kemudian yang ke-17 pada tasyahud akhir duduknya dengan cara tawarruk. Jadi bedanya iftirashi sama tawarruk itu kakinya, kaki yang kiri itu kalau tawarruk dimasukkan ke bawah. Ya. Yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan mengeluarkan telapak kaki kiri di bawah betis. Ya di bawah tulang kering ya. Betis kan duri. Dengan menjadikan lantai atas sebagai alas duduk. Sedangkan kedua tangan diletakkan di atas ujung paha dengan cara bagaimana tasyahud awal di atas tadi. Adapun bacaan tasyahud akhir yaitu sebagaimana tasyahud awal ini, tahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Satu alla ilaha illallah, satu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambahin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak ada sayyidnya. Nah, ini berdasarkan hadis. Ya, jadi kalau bacaan sholat nggak usah ditambahi sayyid. Karena kita ngikuti sunnah ya. Adapun nanti kalau ini konteksnya di luar sholat, silakan kamu bersolat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi dalam konteks sholat kita cukupkan dengan yang dicontohkan Nabi SAW. Ya, kamu sholat ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, kemudian ucapkan salam. Assalamualaikum. Nanti di hadis yang lain ada tambahannya lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti ada juga hadis yang menyatakan bahwasanya termasuk doa yang mustajab adalah ketika diucapkan di akhir mau selesai sholat. Gitu. Makanya nanti kaidahnya adalah kalau imamnya kelamaan, nggak salam-salam, ya kamu tambahin aja doa-doa. Tapi saran saya, atau saya lebih cocok memilih pendapat bahwasanya doa ya dalam posisi kita masih sholat itu harus berbahasa Arab. Ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Yang ke-18 kemudian pengucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada barakatuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi barakatuhnya nggak ada yang saya tahu. Nah, tapi kalau kamu mau pakai itu cari dalilnya. Kalau ada monggo. Tapi mulai ke kanan sekali dan ke kiri sekali dan menolehnya ini loh terlihat putih pipinya. Jadi batasannya itu pipi tok, gitu. Nggak hidung gitu. Kadang ada orang yang sampai ini main ulang golek kancane ndi mau si kae mau. Ya, itu nggak tepat ya. Gitu. Jadi apa istilahnya? Menoleh kok, Arab ngomong memingu. Menolehnya itu kanan kiri batasannya yo mukanya itu lurus ke sana jadi pipi tok itu loh. Sing dilihat belakang. Nah, irung ya irung separuh gitu, ora terus kabeh irung. Ya. Jadi itu ya. Setelah itu diamlah beberapa saat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Istighfar 3 kali atau sebelumnya Allahumma antas salam, kemudian Allahumma ya rabbal salat selalu. Kemudian istighfar 3 kali, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian itu la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal minkal jadi. Terus habis itu saya tulis istighfar, kemudian doakan orang tua dan seterusnya. Catatan, jika sholatnya 2 rakaat seperti sholat subuh, maka tasyahud akhirnya langsung pada rakaat kedua. Sedangkan jika sholatnya 3 rakaat, maka tasyahud akhirnya pada rakaat ketiga, dan sholat 4 rakaat pada rakaat yang keempat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama berbicara dengan sengaja walau hanya sedikit. Misal kayak
sebuah video. Aku ya tak dulu pikir saya itu cuma dilakukan cah cilik-cilik. Ada video di Instagram itu sholat Jumat atau sholat apa gitu. Iso-isonya gerang-gerang ngobrol. Iya, engko jajan apa ning endi ini. Ngobrol. Terus takone telat ning jopo ngobrol gitu. Kemudian yang kedua memalingkan badan ke arah kiblat. Jadi kalau kiblatnya ke barat, kemudian kita malah madhep ngetan itu batal. Yang ketiga, keluar angin dari dubur atau apa saja yang menyebabkan wajib wudhu atau mandi. Jadi ngentut. Cuman jangan sampai kena was-was. Nah, nanti ada orang yang merasa ngentut, jadi ngentut. Maka Nabi mengatakan selama nggak keluar suaranya, nanti nggak terdengar suaranya atau tercium baunya, maka kamu nggak ngentut. Nah, itu cara menghilangkan was-was. Tapi nek misal baunya nggak keluar, tapi suaranya jelas kedengar, nah, ya wes, berarti ngentut. Atau kemudian eh, suaranya nggak ada, tapi jelas rambutnya badak kamu ngentut, ya jelas ngentut itu. Gitu. Jadi nggak usah kemudian, wah aku menghilangkan was-was, orang-orang itu suaranya, tapi rambutnya kecil, cium. Gitu. Ya. Kemudian yang keempat, melakukan banyak gerakan terus-menerus tanpa ada keperluan. Contohnya apa? Orang yang sering geleng-geleng kepala. Besok ini. Ya. Jadi jangan sampai ya, ketika kamu punya kebiasaan-kebiasaan gerakan badan itu, terus itu reflekskan di sholat. Ada yang gini-gini. Ada yang jinjit-jinjit gitu. Jangan ya. Jadi itu kalau berlebihan gitu ya batal sholatnya, nggak sah. Kasihan kamu udah merasa sholat bertahun-tahun, tapi kamu sholatnya kayak gitu-gitu, madep sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wahala sholat saya banyak, ora kanggo kabeh mas. Nah, kenapa? Oh, sholat ini rasa. Kasihan itu, eman-eman itu. Nah, kemudian yang kelima, tertawa, walau hanya sedikit, ya, ngekek-ngekek. Gitu. Ya, makanya jangan dagel sebelum sholat. Ya. Sholat dulu, bar sholat lagi silakan kalau mau bercanda. Yang keenam, menambah rukuk, sujud, berdiri, atau duduk dengan sengaja. Tahu sholat maghrib itu 3, karena merasa seger badannya habis mandi, habis ngopi, gitu kan. Jadi sholat maghribnya 4, ya, batal. Yang ketujuh, mendahului imam dengan sengaja. Imam baru sujud, dia udah berdiri. Imam baru rukuk, dia udah sujud. Enggak boleh. Baik, Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini zikir setelah sholat yaitu istighfar 3 kali lalu membaca Allahumma antas salam minka salam tabarakta rabbana wa rabbana ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani anima a'taita wa la mudhi'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul husna la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wa ta'ala syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Pada saat sholat subuh dan maghrib ketika surat ini dibaca 3 kali pada saat subuh dan maghrib. Demikian juga dengan bacaan la ilaha illallah wa ta'ala syarika lahul mulku dan saja. Pada kedua sholat tersebut ditambah bacaan menjadi 10 kali. Jika seorang menjadi imam, hendaknya dia berbalik menghadap arah makmum, usai membaca astagfirullah dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana dzal jalali. Kemudian melanjutkan zikirnya sebagaimana dia. Kedudukan sholat. Kenapa kita harus sholat? Sholat merupakan rukun Islam yang paling agung dan paling penting dalam Islam. Setelah syahadatain, ini merupakan pertanda keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi sakor?" Apa yang buat kamu masuk ke neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan bahwasanya kami dulu tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Al-ahdu ladzi bainana wa bainas shalah wa man tarakaha faqad kafara." Yaitu janji antara kita dan mereka, al-ahdu bainana wa bainahum, yaitu as-shalah, yaitu adalah salat. Perjanjian yang membedakan kita dengan mereka adalah sholat. Faman tarokah sampai meninggalkannya fakot kafar, yaitu kafir. Jadi orang-orang yang benar-benar nggak mau sholat sampai akhir hayatnya itu dikhawatirkan ya kafir. Beliau SAW juga bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah." Bedanya seorang muslim dan orang yang kafir dan orang syirik adalah sholat. Karena tiganya kedudukan sholat, maka dia diwajibkan langsung dari 7 lapis langit dan juga merupakan amalan yang paling penting yang paling pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya, dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Jadi sholat itu parameter ya. Kalau kamu ingin dinilai pahala puasamu, pahala kurbanmu, ya sholat toh. Jangan kayak sebagian orang yang dia puasa tapi tidak sholat, dia kurban tapi tidak sholat.
Sholat diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang berakal balik, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun enggak, sehat maupun sakit, mungkin maupun berjalan atau bepergian, saat aman ataupun ketakutan sesuai dengan kemampuannya. Maka wahai saudaraku yang beriman, laksanakanlah sholat baik-baik. Jangan sampai Anda menjadi orang yang beriman dengan kepalsuan yang mengaku muslim tapi enggak sholat. Padahal sholat muslim yang sebenarnya adalah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya dalam setiap yang diperintahkan dan menjauhi semua larangannya, termasuk salah satunya adalah sholat. Nah, sekarang kita masuk di bab berikutnya, yaitu tentang sholat berjamaah. Allah telah memerintahkan dalam kitabnya yang mulia kepada kaum muslimin untuk sholat secara berjamaah. Sebagaimana firman-Nya, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di sini ada kata-kata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuk bersama orang-orang rukuk. Berarti ini jamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minkum maka wal ya'khud aslihatahum wa idza sajadu falyakunu waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu maka wal ya'khudu hidrakum wa aslihatahum. Jadi ini dalil tentang sholat khauf. Bahwasanya sholat khauf itu bukan sholat sendiri, bukan, tapi sholat wajib yang dilakukan saat peperangan. Nah, mekanismenya yaitu ketika kemudian ada peperangan, maka kalian tetap harus sholat bareng-bareng. Cuman caranya tertentu, itu yang disebut dengan sholat khauf, dalilnya ini. Sehingga nek sholat dalam kondisi perang aja disuruh jamaah, maka pas nggak perang ya apalagi lebih wajib untuk berjamaah. Maka sholatlah berjamaah bersama kaum muslimin gitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan wajibnya sholat berjamaah kecuali jika ada halangan. Sabda beliau SAW, man sami'an nida walam yujibhu fala sholata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengar adzan namun dia tidak memenuhinya dengan sholat berjamaah di masjid, maka tidak ada sholat baginya kecuali dia punya udzur. Jadi harus punya udzur. Dan ini khususan buat laki-laki ya. Kalau perempuan memang sunahnya di rumah. Kemudian perempuan di rumah, ada beberapa perempuan ya jamaah lah. Gitu kan. Dan sampai perempuan kemudian di rumah kemudian sendirian juga, jangan ya. Juga terdapat dalam hadis sahih dari Abu Hurairah bahwa ada seorang yang buta berkata, ya Rasul, sungguhnya tidak ada yang menuntunku ke masjid. Apakah aku mendapatkan ringanan untuk sholat di rumah? Beliau bersabda, apakah kamu mendengar adzan? Beliau kemudian mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya udah panggil atau sambut seruan adzan itu, datang ke masjid. Maka kepada mereka yang sering meninggalkan sholat berjamaah, perhatikanlah, seorang buta yang tinggal jauh dari masjid, tidak ada yang menuntunnya, sedang di tengah perjalanan terdapat pohon-pohon dan binatang buas, namun dia tetap diwajibkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendatangi sholat berjamaah. Maka ini penting ya, untuk kemudian kita menjaga keimanan kita untuk kemudian mendatangi masjid. Jadi semakin sering kita ke masjid, semakin sering kita menghadiri jamaah kaum muslimin, maka insya Allah kita akan makin banyak diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan dan kemudian menjauh dari segala pikiran-pikiran yang buruk. Lalu bagaimana dengan kita yang sehat walafiat, aman, tinggal di dekat masjid, tapi kemudian nggak sholat, tapi memilih sholat untuk tidak berjamaah? Maka tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum engkau berada pada hari kiamat lalu berucap Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan dulu. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Dan ternyata masih ditambahi tentang bid'ah. Jadi kenapa ini penting? Karena banyak jamaah haji yang kemudian di sana itu yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Ya, jadi mereka kemudian mencari Jabal Rahmah yang mereka berpendapat itu adalah titik pertemuan Adam dan Hawa. Gitu, sampai sana ambil tip X gitu, ditulisi gitu. Anggaloh painem gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini harusnya dijauhi. Jadi nggak ada sunnahnya atau nggak ada dalil satupun yang kemudian menunjukkan cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara menulis-nulis itu di mana-mana. Ya, definisi bid'ah adalah perkara yang diadakan dalam masalah agama yang menyerupai permasalahan syariat. Tujuan bagi pelaku bid'ah tersebut biasanya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Macamnya itu ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Hukumnya tercela. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza wa laisa minhu fa huwa raddun." Siapa yang kemudian mengada-adakan dalam urusan agama kami yang bukan berasal dari Allah atau dari Rasulnya, maka dia tertolak amalnya. Kemudian dalam hadis yang
lain ia wa muhdatsatil umuri. Jauhlah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Maka perkara baru yang tercela adalah jika dia berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah. Adapun jika perkara baru terkait dengan zaman seperti sains, teknologi dan seterusnya maka tidak apa-apa. Itu urusan dunia. Bagaimana sabda Nabi SAW pernah mengatakan tentang orang-orang yang mengawinkan pohon kurma. Tapi sampai pernah mengatakan nggak usah dikawinkan. Begitu nggak dikawinkan nggak berbuah. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu daripada aku. Kemudian contoh-contoh bid'ah yang ada di sana atau yang dilakukan orang atau yang berpotensi dilakukan orang di sana yaitu berkumpulnya jumlah orang untuk berzikir bersama dipimpin satu orang lalu diikuti dengan suara dan alunan yang berbarengan. Ya, terus ngono datang mantuk-mantuk. Nah, itu mulai ada itu di pojokan-pojokan masjid apa namanya Nabawi beberapa waktu yang lalu. Lama-lama nanti ya diusir sama tentara. Kemudian melakukan ziarah secara rutin di kuburan-kuburan para wali dan orang-orang yang dianggap keramat untuk mendapatkan keberkahan dari mereka. Rutin ke makam si fulan, nggak usah ya, nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya membangun masjid dan kubah di atas kuburan, meninggalkan kuburan lebih terjengkal, menghiasinya, meneranginya. Jadi Nabi itu melarang menghiasi, menerangi, tapi orang-orang ini malah menghiasi, menerangi, meninggikan, dibangun, nanti kemudian ngumpul di situ, kemudian la ilah. Biasa. Kemudian memperingati maulid Nabi dan hari-hari kematian orang soleh itu juga tidak ada sunnahnya. Berpedoman pada wirid dan zikir tertentu pagi dan petang yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang bawa bikin maksurat orang yang dianggap ulama si fulan ini. Maka kalau kita baca doa-doa itu bagus doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan kemudian membawa doa-doa yang enggak ada sumber. Kemudian mengusap-usap kuburan Rasulullah SAW dan makam Ibrahim, Jabal Rahmah, dan lainnya untuk tujuan mendapatkan keberkahan. Baik saudaraku, hindarilah semua perpindahan bid'ah itu karena itu semua menyimpang. Allah Ta'ala.